Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah mengenai topik percaturan relasi saudara kandung. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan percaturan relasi saudara kandung ini, Pak? Sebagaimana Pak Hendra kita kenali kata percaturan itu, misalnya muncul percaturan dunia politik, percaturan dunia ekonomi. Dalam hal ini menggambarkan tentang dinamika relasi keluarga dengan berbagai aspek-aspek yang ada di dalamnya itu melahirkan bentuk relasi-relasi tertentu, Pak Hendra. Nah, inilah yang mau kita akan kupas, kita diskusikan tentang bagaimana berbagai faktor dalam relasi saudara kandung itu akan memberi pengaruh pada relasi itu sendiri. Pengaruh-pengaruh seperti apa, Pak? Jadi yang pertama memang ini Pak Hendra ya, keberadaan saudara kandung itu memang dari hasil penelitian di lapangan membuktikan memiliki pengaruh yang besar di dalam perilaku seseorang atau perkembangan hidup seseorang, yaitu melalui kebersamaan di antara saudara kandung itu, berkembangnya adanya perilaku menolong. Ketika perilaku menolong ini sudah terasah dalam relasi saudara kandung, maka itu akan mengembangkan perilaku menolong di dunia yang lebih luas, di masyarakat. Bagaimana bekerja sama, bagaimana mengekspresikan perasaan, bagaimana apakah dia menjadi pelaku kekerasan agresif, ataukah menjadi orang yang bisa lemah lembut, ini sangat dibentuk bagaimana ketika dia hidup bersama-sama dengan saudara kandungnya, khususnya ketika dia masa-masa sebagai anak dan remaja. Jadi mempengaruhi bentuk relasi dia ketika dia ada di masyarakat, begitu Pak ya? Betul, baik itu relasi menolong, berbagi, mengajar orang lain, ataukah berkelahi, bermain, bagaimana menerima dukungan emosional, atau bagaimana bersaing, berkompetisi, bagaimana berkomunikasi. Ini semua bentuk-bentuk relasi kita di masyarakat, di masa dewasa, sangat banyak dicetak, dipengaruhi dengan relasi antar saudara kandung ketika masa tumbuh sebagai seorang anak. Dan ini mulai tampak terlihat semakin real, semakin nyata ketika mereka masuk usia remaja, begitu Pak? Betul, betul. Remaja semakin nyata dan nantinya akhirnya terasa sekali dampaknya ketika di masa-masa remaja dan di masa dewasa. Termasuk bagaimana mereka menangani konflik saat mereka berinteraksi dengan teman, itu ada pengaruhnya Pak dengan relasi mereka, di percaturan relasi mereka dengan saudara kandung di rumah, begitu Pak? Betul, Pak Indra, sangat berkaitan erat karena kehidupan antar saudara kandung ini boleh dikatakan miniatur dalam relasi sosial di kancah yang berbeda. Baik itu di tengah sekolah, pergaulan di sekolah, pergaulan di gereja, atau mungkin pergaulan di antara sesama orang dewasa di tempat kerja, atau di klub-klub, di kelompok komunitas-komunitas hobi. Itu sangat dipengaruhi bagaimana relasi kita antar saudara kandung itu. Nah, sekarang kita mau melihat lebih detail nih Pak, percaturan relasi saudara kandung ini. Kalau kita boleh lihat, apakah ada kategori-kategori yang bisa membuat kita lihat lebih jelas gitu Pak, percaturan ini dalam hal apa seperti itu Pak? Ya, jadi dalam hal ini Pak Hendra ya, mungkin saya tambahkan bahwa keberadaan saudara kandung ini Pak Hendra ya, relasi itu akan sangat memberi nilai negatif kalau relasi saudara kandung ini penuh dengan konflik. Itu akan mengganggu perkembangannya sebagai seorang remaja. Apalagi kalau pengasuhan orang tua itu tidak berjalan dengan efektif, itu akan mengganggu relasi dia dengan teman-teman remajanya ataupun dalam tumbuh kembangnya sebagai remaja yang butuh identitas, butuh mengenal diri, butuh mengembangkan relasinya dengan teman-teman sebayanya. Itu akan sangat dipengaruhi oleh bentuk relasinya dengan saudara kandungnya. Ya, dan faktor-faktor dari percaturan relasi saudara kandung ini apa aja? Ya, yang pertama ini Pak Indra, berkenaan dengan jarak usia. Jadi kalau jarak usianya terlalu jauh antar kita dengan saudara kandung kita, maka itu akan menciptakan kemungkinannya yaitu lebih banyak kepada perilaku kompetitif, bersaing
Oh, kakakku bisa kayak gitu, aku harus bisa seperti ini. Oh, adikku sudah bisa seperti ini. Aduh, kok seperti ini ya, aku gagal ya. Jadi antara perilaku kompetitif atau ketertekanan karena jarak yang lebar seperti itu. Sementara jarak yang dekat, yaitu jarak usia antar saudara kandung itu 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, itu justru akan membuat kondisi, kemampuan, keterampilan, minat itu agak mirip ya antar saudara kandung itu, dan cenderung akan lebih mudah saling berbagi. Rasa solidaritas, rasa merasa senasib, sepenanggungan itu lebih mudah dibentuk oleh karena jarak usia yang lebih pendek 2 tahun atau kurang dari 2 tahun ini. Jadi idealnya itu jarak usianya itu sebaiknya jangan terlalu jauh begitu Pak? Iya, tapi kita juga tidak bisa ngomong ideal ya, karena itu kan kadang sebuah fakta. Maksudnya begini, antar saudara kandung 2 tahun, tapi nantinya kan juga mempengaruhi relasi anak yang sulung dengan bungsu kan. Itu kan jaraknya kan juga bisa 5-10 tahun kan. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa kita bakukan ya. Kecuali kalau anak kita maunya cuman punya 2 anak, 3 anak, 4 anak, katakan maksimal lah. Dibuat jarak yang berdekatan kelahiran mereka, itu akan membuat memang relasinya dari faktor jarak usia akan lebih guyup, lebih akur, lebih menyatu. Itu baru satu faktor. Baru satu faktor Pak? Ya. Faktor lainnya? Faktor yang kedua, yaitu dari urutan kelahiran. Jadi memang ada, kita bisa bagi anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu. Masing-masing ini mempunyai kecenderungan kepribadiannya masing-masing berdasarkan urutan kelahiran. Itu kalau 3 anak Pak, kalau anaknya 4 itu urutan kelahirannya gimana? Ya berarti anak yang tengah berarti lebih banyak. Ya, jadi kalau boleh saya gambarkan anak sulung. Anak sulung itu cenderung sangat dipengaruhi orang tua. Berusaha keras menjadi dewasa, cenderung untuk lebih bertanggung jawab, dan cenderung berperan sebagai pemimpin dan dominan. Dan hal ini, keberadaan anak sulung, itu akan mempengaruhi perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan emosi adik-adiknya. Artinya, kalau anak sulung ini menjadi anak yang berprestasi secara akademis misalnya, kehidupan sosialisasinya bagus, kehidupan emosinya bagus, artinya orang yang tenang, orang yang ramah, orang yang hangat, maka itu akan memberikan pengaruh positif juga bagi adik-adiknya. Tapi kalau dia menjadi orang yang berangasan, orang yang minat studinya sangat rendah, orang yang cenderung menarik diri, bermasalah secara sosial, itu berarti tidak memberi nilai tambah bagi adiknya. Jadi dia punya pengaruh yang sangat besar buat adik-adiknya begitu Pak? Betul, keberadaan anak sulung ini. Terus seperti apa lagi Pak? Yang berikutnya, anak sulung ini cenderung berperan sebagai penolong, cenderung untuk belajar adaptif, artinya menyesuaikan diri, ya, belajar untuk mengendalikan diri, dan cenderung kurang agresif. Ini kan bisa kita bayangkan Pak Indra ya, anak sulung kan anak pertama dari sebuah pernikahan orang tuanya. Jadi orang tua yang baru belajar punya anak ini cenderung kan protektif, sangat melindungi anaknya. Jangan ini, bahaya ini. Ayo kamu di sini aja, kamu bersama papa atau mama, bahaya. Nanti ini. Nah, akhirnya anak itu cenderung akan tidak berani untuk terlalu ikuti kata hatinya. Diajar untuk menahan diri, mengendalikan diri. Atau sebaliknya, kamu harus jadi teladan buat adikmu. Kamu jaga adikmu ya. Kalau papa mama nggak ada lah, kamu inilah yang gantikan papa dan mama. Nah, kata-kata semacam itu cenderung akhirnya membawa rasa kepemimpinan, rasa untuk melindungi, rasa untuk bertanggung jawab, rasa untuk menjadi dewasa lebih daripada usianya, karena pernyataan-pernyataan dari orang tua yang demikian. Jadi dia banyak sekali mendapatkan tuntutan dari orang tua Pak ya? Iya betul. Mempengaruhi prestasinya juga? Betul. Satu sisi benar kata Pak Indra ya, karena tuntutan itu akhirnya tidak sangat melejit, sangat berprestasi, akhirnya superior ya, terutama kalau dalam dunia sekolah bisa seperti itu, atau sebaliknya, karena dia tidak mampu menggapai cita-cita setinggi langit yang ditanamkan orang tuanya, muncul rasa bersalah yang kuat, kecemasan, ketertekanan, rasa stres karena tuntutan orang tua. Ya.
Dan rasanya selain merasa dituntut, dia juga gampang merasa cemburu ya Pak ya, kalau orang tua lebih minta dia mengalah terus sama adiknya, minta dia terus harus ayomi adiknya begitu. Betul Pak Indra. Dalam hal ini memang kalau kita gambarkan grafiknya ya, pada umumnya keluarga, dari keluarga yang biasa-biasa, biasanya kan dari ketika awal menikah, kehidupan ekonomi kan cenderungnya pas-pasan. Bahkan mungkin di bawah garis kehidupan yang wajar, yang dianggap baik ya. Dan anak sulung mengalami kondisi keprihatinan ekonomi. Pengen punya ini, punya itu, makan ini, itu nggak bisa, sedang menahan diri. Kemudian beberapa tahun kan ekonomi keluarga lebih mungkin kan meningkat kondisinya. Lahirlah anak kedua, lahirlah anak ketiga. Kondisi ekonomi orang tua yang lebih baik, minta ini, minta itu. Orang tua gampang sekali memberikan. Akhirnya si anak sulung iri cemburu. Enaknya ada, adikku minta ini, minta itu dipenuhi. Aku dari dulu harus susah payah ikut prihatin. Nah inilah menciptakan kadangkala muncul secara manusiawi rasa marah yang besar ketika orang tua memanjakan adik-adiknya. Itu salah satu contoh Pak ya. Ya. Ada hal yang lagi Pak yang ingin Bapak tambahkan terkait karakteristik anak sulung ini? Ya, anak sulung ini jadi gambaran yang overprotective dari orang tua ini, Pak Indra ya, itu membuat anak sulung kurang mendukung pandangan revolusioner. Maksudnya apa Pak? Jadi dia cenderung akan konservatif, memelihara situasi yang ada. Oke, ini ajaran papa mama seperti ini ajaran guru-guru, ini ajaran gereja, ini pandangan umum orang-orang yang dari dulu dipegang. Ya saya akan mempertahankan ini, gak neko-neko ya, tidak akan membuat terobosan-terobosan, revolusi apalagi, perubahan-perubahan drastis, enggak. Ini sudah jadi tradisi, sudah jadi kebiasaan. Dari dulu keluarga itu seperti ini, dari dulu gereja seperti ini, dari dulu sistem masyarakat seperti ini. Ini sudah cukup baik kok, udahlah dipertahankan aja. Nah itu ciri khas anak sulung. Jadi cenderung kaku begitu Pak? Bisa cenderung kaku atau mungkin cenderung memelihara situasi yang ada. Jadi secara alami anak sulung bukan tipe pendobrak. Pendobrak gereja, pendobrak dunia pendidikan, pendobrak dunia bisnis, dunia tatanan sosial, enggak. Dia cenderung akan memelihara. Karena itu tadi, karena dibesarkan orang tua yang secara alami cenderungnya lebih sangat melindungi, membatasi eksplorasi dari anak sulung ini. Kurang punya dorongan untuk membuat terobosan-terobosan maksudnya begitu? Betul. Nah itu kalau anak sulung Pak, anak tengah sekarang Pak? Ya, kalau anak tengah cenderung secara alami diharapkan orang tua lebih sukses dan kompetitif dibandingkan kakaknya. Karena kan orang tua merasa bahwa ekonominya misalnya lebih baik di masa ketika anak tengah ini lahir, baik itu anak tengah bisa anak kedua atau anak ketiga, ya. Jadi secara alami, ayo kamu sekolah yang lebih baik, kamu sekarang sudah ada fasilitas, ayo kamu kakakmu bisa seperti itu, kamu harus lebih lagi. Jangan kalah sama kakakmu. Wah, tujuan orang tua memang awalnya untuk memotivasi, tapi tanpa sadar akhirnya lahir satu keadaan anak merasa dituntut lebih tinggi. Akhirnya melihat kakaknya sebagai kompetitor yang perlu dia kalahkan supaya dia mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Nah ini anak tengah ini kan dia masuk kategori anak tengah kan ketika misalnya jarak usia dengan kakaknya dan adiknya juga nggak terlalu jauh Pak. Kalau ada jauh kan kemungkinan besar dia jalani sebagai anak bungsu dulu begitu ya. Baru kemudian jadi anak tengah. Bisa seperti itu, betul. Jadi anak tengah itu baru terjadi ketika ada adik yang lahir sebagai kelanjutan dari dia sebagai anak kedua atau anak ketiga. Nah yang saya perhatikan begini Pak, ketika anak tengah ini ternyata jarak usia dengan kakak maupun dengan adiknya tidak terlalu jauh, orang tua kan sebelumnya memberi perhatian besar kepada kakaknya kan, dia baru pertama kali lahir. Pas anak tengah ini lahir, lalu nggak lama muncul lagi adiknya. Akhirnya perhatian ke adiknya. Yang Betul. tengah ini jadi perhatiannya sedikit dong Pak. Betul Pak Indra, tepat sekali. Jadi begini, inilah sisi kelamnya, sisi gelapnya anak tengah. Anak tengah cenderung dia ini di bawah bayang-bayang kakaknya, anak sulung. Tapi sebaliknya, tanpa sadar, dia juga di bawah bayang-bayang adiknya yang bungsu. Adik yang bungsu karena masih bayi, ya lebih lucu. Akhirnya dia, anak tengah ini waktunya bisa mendapatkan perhatian, dialihkan kepada adiknya yang bungsu ini, yang masih bayi, yang imut-imut ini. Nah, akhirnya dia terabaikan. Jadi kakak
sulung diperhatikan di masa-masa awal kehidupan sebelum dia lahir. Dan begitu dia lahir, jarak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, adiknya lahir. Belum sempat menikmati masa kemasan yang panjang, langsung beralih kepada adiknya. Nah, maka dalam hal ini, satu sisi dampak bagi anak tengah, kalau itu terjadi, maka dia akan lebih sulit menentukan identitas diri. Merasa mendapatkan peran yang lebih sedikit. Jadi dia cenderung menjadi anak yang terabaikan. Jadi kalau dalam perjalanan saya melayani orang demi orang, mendapati beberapa fenomena anak tengah ini menjadi anak yang kabur identitasnya. Anak yang akhirnya mengalami kegambangan dalam hidupnya. Karena cenderungnya baru kalau berulah baru diperhatikan. Tapi setelah yang baik-baik malah diabaikan oleh orang tuanya. Dan akhirnya lahirlah krisis di masa remajanya, di masa dewasanya. Setelah sekian tahun tidak terperhatikan oleh orang tuanya. Nah, ini makanya dalam konteks ini orang tua perlu benar-benar mewaspadai sindrom anak tengah yang lebih mudah diabaikan oleh para orang tua. Nah, itu kan efek-efek kelamnya Pak, atau efek buruknya. Tapi kadang-kadang Pak, dalam kehidupan ini kita juga banyak menemukan anak-anak tengah yang berhasil Pak, yang cenderung lebih nggak manja, lebih mandiri, yang lebih bisa diplomatis, bisa jadi penengah saat perselisihan. Betul Pak Hendra. Jadi itulah sisi terangnya, sisi kemuliaannya ya anak tengah. Jadi sisi lain dia bisa menjadi tidak terperhatikan, tapi sisi lain karena tidak terperhatikan menyimpan sisi itu yang positif, dia menjadi mandiri, ya independen, cenderung menengahi kakak dan adik yang bertengkar, ya cenderung menengahi situasi perselisihan, bisa sangat termotivasi, kooperatif, bisa juga istilahnya mudah putus asa, tapi juga punya ambisi yang realistik. Tapi memang ada satu situasi begini, anak tengah itu bisa menjadi lepas dari konstelasi keluarga. Artinya dalam persaturan relasi saudara kandung, anak tengah lebih mungkin untuk keluar dari ikatan keluarga. Kenapa Pak? Yaitu tadi, karena orang tua nggak terlalu memperhatikan satu sisi itu. Orang tua lebih banyak memperhatikan anak sulung, memperhatikan anak bungsu. Lah anak tengah ini dipandang, loh dia baik-baik aja, dia alim-alim aja, tenang-tenang aja, ya udah. Dia bisa keluar sendiri. Nah, tanpa sadar akhirnya dia merasa loh, aku tidak ada sumbangsi yang terlalu emosional dari ayah ibuku, dari papa mamaku. Sementara antar dengan kakak dan adik pun mungkin tidak terlalu dekat, atau sebaliknya rasa tanggung jawab itu kurang diberikan kepada orang tua. Sehingga akhirnya dia baik, tapi akhirnya lepas dalam jejaring sosial antar saudara kandung ini. Baik Pak, itu tadi kita udah bahas anak sulung, anak tengah. Sekarang anak bungsu Pak. Anak bungsu, secara ini kita paling mudah ya mengenali ya, cenderungnya dimanjakan, sehingga tumbuh menjadi anak yang manja, bergantung pada orang lain, kemudian ingin sempurna dalam segala sesuatu, memiliki ambisi yang cenderungnya tidak realistik. Karena kakak-kakakmu itu bisa seperti itu, ayo kamu, wah, dia langsung pasang harga yang sangat tinggi. Cita-cita yang sampai ke planet Pluto, istilahnya gitu ya kalau pakai bahasa figuratif. Jadi dia cenderung minta dibela, meniru kakak ketuanya, lebih senang bermain, tapi dia memberontak, jarang puas pada pencapaian diri sendiri. Nah inilah yang kasihan pada anak bungsu. Maka dalam hal ini memang akhirnya ya orang tua juga perlu nyadari anak bungsu tidak boleh terlalu dimanjakan ya. Perlakuan yang kasih sayang, tapi juga ada tuntutan ini sebagaimana yang diberikan pada anak sulung, anak tengah, anak bungsu juga perlu menerima. Kalau nggak demikian, dia hidup dalam bayang-bayang mimpi di siang bolong. Mimpinya tinggi, tapi miskin aksi, miskin tindakan. Nah inilah yang membuat kecenderungan beberapa anak bungsu bermasalah. Pemalas, dianggap pemalas, gagal dalam studi, instan, maunya jalan pintas, ininya cepat berhasil, tapi dengan cara-cara yang minimalis, ya akhirnya curang, tidak jujur, mengkorupsi, atau menipu orang lain, maunya ini cepat kaya raya, tapi tidak mau bekerja keras, taunya maunya hasil akhirnya bagus, tapi berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu itu tidak mau dilalui. Lihatnya hanya keberhasilan kakak-kakaknya, tidak melihat proses panjang untuk menuju keberhasilan itu. Nah dalam hal inilah, ini satu sisi kelam anak bungsu kalau tidak diwaspadai oleh para orang tua. Baik Pak, kita sudah bahas faktor-faktor percaturan relasi saudara kandung, jarak usia, urutan kelahiran,
Faktor berikutnya apa, Pak? Jenis kelamin, Pak Hendra. Jadi dalam hal ini, kakak perempuan pada usia remaja lebih cenderung bersedia untuk tetap menjalin hubungan erat dengan saudaranya. Kemudian juga anak perempuan lebih suka menempatkan diri sebagai pengasuh dan penolong dan cenderung memandang atau bersikap positif terhadap saudaranya. Ya, ini ternyata perempuan cenderung lebih bisa mengayomi begitu, Pak ya? Ya, jadi memang mungkin sikap ini Pak, sifat feminin ya, keibuan. Natur keibuan. Natur keibuan itu, sifat asali keibuan itu membuat saudara perempuan, kakak perempuan cenderung menjadi perekat dari satu kumpulan saudara kandung. Kecenderungannya seperti itu. Lebih memperhatikan ayah ibunya, papa mamanya di masa tua, lebih memperhatikan saudara-saudaranya, apalagi kalau dia ini adalah anak sulung ini perempuan. Secara alami sudah ada tuntutan sebagai anak sulung, mengayomi adik-adiknya, menjadi pengganti orang tua ketika orang tua meninggal. Sisi yang lain ditambah sifat keibuannya itu tadi, yang cenderung merawat, memelihara. Tidak ekspansif tapi memelihara. Ini membuat anak perempuan itu memiliki sisi keunikan daripada anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki itu lebih gampang berkonflik, lebih gampang bersaing begitu? Betul, betul. Jadi sisi lain anak perempuan lebih cenderung hangat kepada saudaranya. Dan persaingan jadinya lebih minim ya, apalagi kalau perempuan dan laki-laki. Kemudian sisi agresi, dominasi lebih mungkin baru terjadi kalau itu ada beberapa saudara perempuan. Jadi misalnya ada 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, 4 anak perempuan. Itu baru lebih mungkin agresi, menuntut, mendominasi, menguasai itu baru lebih nampak. Tapi kalau perempuan ini tidak terlalu dominan jumlahnya, jumlah yang tidak dominan dan sifat keperempuan inilah yang membuat memberi keuntungan dalam relasi antar saudara kandung. Baik Pak, selain faktor jenis kelamin, ada faktor apa lagi Pak? Faktor berikutnya yaitu jumlah anggota keluarga, Pak Hendra. Maksudnya? Jadi semakin banyak jumlah anggota keluarga antar saudara ya. Jadi misalnya 5 bersaudara, 7 bersaudara, 10 bersaudara. Itu kan membuat pembagian peran itu semakin kompleks. Semakin banyak anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Masing-masing punya peran. Dan ini membuat akhirnya kumpulan saudara kandung ini melatih mereka untuk lebih bisa bersosialisasi, saling berbagi, saling mendengarkan. Jadi ada kejujuran, rasa keadilan, mengkontrol diri, saling berbagi ini lebih berkembang karena ini menjadi sebuah kumpulan yang banyak, Pak Indra ya. Jadi terlatih untuk saling mendengar dan saling berbagi antar saudara kandung ini. Artinya banyak sedikitnya jumlah anggota persaudaraan itu mempengaruhi bagi mereka berinteraksi satu dengan lainnya begitu. Betul, betul. Ada faktor lainnya Pak? Yang berikutnya adalah pengalaman hidup. Jadi kalau pengalaman-pengalaman buruk itu cenderung akan membuat relasi itu cenderung lebih positif antar saudara kandung. Baik itu pengalaman orang tua bercerai, orang tua berkonflik dalam pernikahannya, harus pindah tempat tinggal, perbedaan minat ya antar satu sama lain, ada peristiwa saudaranya sakit, orang tua sakit, bahkan kematian di tengah perjalanan hidup mereka sebagai seorang anak, pengalaman-pengalaman yang membuat ketertekanan, stres, itu justru hal-hal negatif, pengalaman-pengalaman negatif itu malah memberikan pemahaman atau rasa positif dalam relasi saudara kandung, rasa senasib sepenanggungan, rasa solidaritas itu justru lebih terbentuk dalam situasi krisis dan masalah yang dijalani dalam perjalanan anak-anak ini. Jadi mereka lebih erat, lebih dekat di dalam krisis-krisis seperti itu. Justru dari keluarga yang kaya raya, serba melimpah fasilitas, malah antar saudara kandung tidak lebih mudah untuk tercerai-berai. Merasa lu gua gak butuh lu juga gak butuh gua. Itu lebih mungkin terjadi daripada dari keluarga yang miskin, yang penuh mengalami banyak masalah. Satu lagi Pak, apakah hubungan orang tua dengan anak, maksud saya di antara saudara-saudara kandung biasanya orang tua ada favoritnya tuh Pak, anak pertama, anak kedua atau anak ketiga, itu pengaruh juga ya? Betul Pak Indra. Jadi dari proses saya belajar menyelidiki persatuan relasi saudara kandung, akhirnya perlu saya lihat bahwa
bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya, akhirnya memperlakukan anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan bagaimana orang tua mengedukasi anak-anaknya dalam relasi antar saudara kandung, itu memberi sumbangsi juga yang sangat besar akan keakraban, keakurat, atau relasi yang berjarak antar saudara kandung ini, baik di masa anak, remaja, apalagi dewasa. Orang tualah seletak dasar persatuan relasi antar saudara kandung dari anak-anaknya ini. Baik Pak, apa pesan firman Tuhan untuk topik kita kali ini Pak? Saya bacakan Pak Hendra dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita memang diciptakan bukan untuk hidup seorang diri, tapi hidup dalam relasi. Termasuk di dalam relasi saudara kandung ini juga menyimpan anugerah Tuhan. Dan itu memberi kebaikan kalau kita bisa maksimalkan. Dengan demikian, maka kita bisa menikmati kekayaan komunitas. Ya, komunitas bukan hanya sebatas di gereja, sesama saudara-saudara di dalam Kristus, tetapi juga saudara kandung. Kita bisa daya gunakan kalau kita mengembangkannya dengan positif. Dari beberapa faktor itu, kita bisa perkaya. Sehingga dengan pemahaman kita pada kali ini, mari kita bisa memperkaya anugerah Tuhan. Lewat pengalaman-pengalaman hidup, lewat jarak usia, lewat urutan kelahiran, lewat jenis kelamin antara saudara kandung. Ada faktor-faktor yang memberi sumbangsi, tetapi itu bukan berarti faktor penentu akhir. Penentu akhir adalah bagaimana kita memanfaatkan, memandang positif, dan mengembangkan lebih lanjut. Terima kasih Pak Sindu untuk percakapan kita yang sangat menarik ini. Dan para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik percaturan relasi saudara kandung. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga